ditunjuk sebagai CEO salah satu perusahaan pelayaran. Okay. Kalau hidup saya ini selalu pakai target jangka pendek, target jangka panjang. Apa yang saya targetkan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Jadi ketika saya melihat targetnya ini bisa dicapai, saya kejar. Kalau orang-orang bilang sekarang nih, kita ini perintis bukan pewaris. Wih. Yeah. Oke. Jadi untuk kesuksesan itu nggak ada hal yang instan. Betul, setuju. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja cerdas. Kita mencapai hal tersebut, ya kita membanggakan orang tua kita yang sudah bekerja keras untuk menyekolahkan kita gitu. Halo semua sobat YBHK, kembali lagi di podcast sukses bersama YBHK. Tepuk tangan semuanya. Oke, selamat datang kembali teman-teman di podcast sukses bersama YBHK bersama host yang paling keren, terkece, terviral, Cihuy, Jeva Natanio. Eksis banget nih ya hostnya ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya menjadi host di podcast YBHK. Kali ini aku tidak sendirian. Aku ditemani seseorang yang kelihatannya nih seperti apa tuh? Kesatria nih. atau TNI nih kayaknya kalau dari badan ini kayak TNI ya. Weh, boleh dong diperkenalkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Marison Horas Mugabe. Saya alumni dari Tarsius 2. Lebih tepatnya SMP angkatan 2007 lulusnya. Oke. Dan SMA tahun 2010. Oke. Ini kalau dengar-dengar dari nada bicaranya teman-teman kayak orang Batak nih ya. Oh iya, betul. Oh betul. Horas. Maju Ajua. Iya. Berarti kakak marga apa nih? Aku marga Haryanja. Jevan marga apa? Aku marga Pakpahan. Kita sama orang Batak nih teman-teman. Secara partuturan itu Pakpahan dengan Haryanja itu sama. Oh sama ya? Sama. Berarti kita abang ade? Abang ade. Luar biasa. Tapi abang udah lahir di sini? Udah lahir di sini dari kecil. Udah lahir di sini. Tapi kok dari action bicaranya tuh kayak masih ada Batak bangetnya gitu loh. Kita bisa menyesuaikan aja sih. Oh bisa menyesuaikan. Iya, mau bahasa apa ya bisa kita. Mantap. Ini Gen Z yang bakal maju nih. Solid. Wah, mantap. Abang. Ya. Aku mau tahu dong, abang tuh sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Kesibukan sekarang sih karena aku sekarang ini ditunjuk sebagai CEO salah satu perusahaan pelayaran. Itu PT Megaharbana Maritim. Jadi sibukannya ya saya keliling-keliling untuk memastikan operasional berjalan baik. Kita lihat juga rasio keuangan berjalan baik. Ya sehingga kita bisa bertumbuh terus gitu. Oke. Berarti ini spesifiknya untuk seperti kayak ekspor impor atau seperti apa tuh Bang? Enggak. Jadi kalau perusahaan kami itu lebih bergeraknya di bidang pelayaran yang khususnya tongkang gitu. Jadi tongkang itu apa? Tongkang itu jadi kapal itu kan ada banyak jenisnya. Okay. Kalau tongkang itu dia cuman semacam kayak besi kotak gitu, dia ditarik sama kapal kecil gitu. Oh. Jadi kalau kamu pernah lihat batu bara diangkut pakai apa? Itu pakai tongkang takbut. Oh, oke. Cuman kita ya lebih fokusnya di situ karena kita belum merambah ke dunia kargo, ke dunia kapal penumpang itu banyak sekali. Jadi kita baru 3 tahun fokusnya di tongkang. Di tongkang. Gitu aja sih, ya. Oh, gitu. Wah keren banget. Tongkang itu bentuknya seperti apa? Kotak gitu ya berarti? Kotak itu aja sih. Karena dia cuman ya besi kotak itu aja. Ditaruhin bahan mentah kayak batu bara, nikel dan lain-lainnya, udah ditarik sama kapal kecil namanya takbut. Ya, dibawa sampai tempat gitu. Takbut itu bentuknya kayak speedboat kan atau enggak? Enggak, tapi gede banget ya. Oh, itu gede. Gede, kapasitas gede lah, bisa masuk 20 orang, 30 orang. Wow. Ya. Keren banget loh. Wah, keren banget ini. Jarang-jarang orang yang datang ke sini dan pekerjaannya seperti ini tuh jarang-jarang loh Bang. Masa sih? Iya, mantap banget. Abang berarti udah berapa lama menggeluti pekerjaan ini?
semenjak perusahaan berdiri itu berarti sampai sekarang udah 3 tahun lah. Udah 3 tahun. 3 tahun. Punya abang sendiri? Oh, bukan. Oh bukan. Jadi begini ceritanya. Okay. Karena awalnya saya masuk itu sebenarnya ditunjuk sebagai asisten manajer keuangan. Oke. Sebulan berjalan, owner lihat saya mungkin berpotensi dinaikkan jadi manajer keuangan. Oke. Setahun berjalan, itu saya dilihat berpotensi lagi dinaikkan ke level business development. Jadi saya mendevelop semua usaha lini bisnisnya owner. Oke. Setahun kemudian saya dinaikkan lagi jadi CEO. Oh, gitu, sampai sekarang. Iya. Wah, berarti tapi kok bertahapnya setahun berarti berpotensial banget dong. Iya dong. Kita kalau pede banget ya. Iya. Oh nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Iya, pede dong. Anak muda harus pede. Iya harus gitu. pede. Kebetulan saya masih umur 31 ya. Oh masih muda umur 31 ya. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba bisa menggeluti pekerjaan yang sekarang? Itu arahnya dari mana tuh? Atau memang udah mimpi dari kecil untuk menggeluti di pekerjaan ini atau seperti apa tuh Bang? Sebenarnya enggak juga sih, karena basicnya saya itu kan di keuangan. Oh finance ya? Finance, saya S1 tuh akuntansi. Cuman saya punya target, artinya gini, kalau hidup saya ini selalu pakai target. Target jangka pendek, target jangka panjang. Apa yang saya targetkan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Jadi ketika saya melihat targetnya ini bisa dicapai, saya kejar. Karena kadang kalau misalkan kita hidup tanpa target, kita berdiri di tempat gitu loh. Berdiri di tempat. Mau ngapain ya? Kita hidup mau ngapain ya? Iya. Jadi saya bikin target. Kalau misalkan di sini saya kurang berpotensi, mungkin di tempat lain saya berpotensi. Karena nggak semua orang bisa ngeliat potensi orang lain gitu loh. Iya, kan gitu. Setuju. Nggak semua orang bisa lihat. Jadi saya pindah ke tempat ke orang yang bisa melihat potensi saya gitu. Oh, aduh, aku senang banget loh ketemu orang yang kayak gini nih. Ya, orang-orang yang apa ya, punya tekad yang kuat gitu. Soalnya aku juga sama. Kayak nanti off cam kita bisa ngobrol banyak nih ya Bang ya. Bisa lah. Iya. Tapi kenapa sih punya prinsip yang sangat begitu kuat sampai mau untuk mengukur jangka pendek dan jangka panjang dalam proses perjalanan hidup? Itu sih panjang sih ceritanya, karena kalau orang-orang bilang sekarang nih kita ini perintis bukan pewaris. Wih. Oke. Jadi untuk kesuksesan itu nggak ada hal yang instan. Betul, setuju. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja cerdas. Kita mencapai hal tersebut, ya kita membanggakan orang tua kita yang sudah bekerja keras untuk menyekolahkan kita gitu. Oke. Karena di Batak itu kan kekayaan terbesar dari orang tua itu anak. Anak iya. Jadi ya menurut saya harus membanggakan orang tua saya dengan kesuksesan yang saya raih gitu loh. Oke. Gitu. Jadi bukan karena uang saya kasih ke orang tua dia senang, tapi saya sukses orang tua senang. Itulah timbal baliknya dari saya gitu. Tapi dalam proses perjalanan yang abang lakukan sekarang, dituntun terus atau abang sendiri? Sebenarnya saya banyak ketemu orang-orang itu kayak mentor-mentor yang sudah lebih tua dari saya. Saya bertanya ini bagaimana ya gitu. Saya lebih banyak bertemu dengan orang yang lebih tua. Bukannya saya nggak bertemu dengan orang yang seumuran atau di bawah. Saya tetap bertemu, tapi as a friend. Tapi sebagai mentor saya ketemu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi bagaimana cara menghadapi ini, sehingga saya bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada gitu. Oke. Waduh keren banget ya. Berarti mentornya ada berapa nih Kak? Kalau boleh tahu? Banyak. Aku tebak ya. Iya. Ada 5. Lebih. Oh lebih? Lebih. Jadi menurut saya mentor sih ada banyak banget. Karena ilmu nggak cuma dari satu orang sih. Bahkan dari luar lini bisnis, misalkan kayak orang-orang sudah tua banget gitu. Gimana sih cara dulu ngedidik anak kayak gitu. Saya tetap tanya tuh. Oh tetap ya? Tetap nanya. Berarti tetap sharing ya? Tetap, saya suka sharing orangnya. Sama siapapun? Sama siapapun terbuka. Wah iya. Itu memang perlu banget ya Bang ya? Perlu. Walaupun beda arah sama pekerjaan, itu tetap ada dampak baiknya? Tetap. Haruslah, kita harus tetap sharing ke orang sih. Wah keren banget. Nah kalau untuk mentor yang di lini bisnisnya ada berapa? Yang memang benar-benar apa ya istilahnya kayak
wah ini pegangan aku banget nih, setiap hari aku harus belajar tuh sama dia? Ada berapa? Kalau dalam sisi bisnis ya, Yes. itu owner saya yang sekarang, itu mentor saya sebenarnya. Yang saya tidak lihat di orang ada di dia. Bukan menjilat ya Pak, mohon maaf. Iya. Tapi begini, kadang kalau kita pikir orang ini kalau mau berbisnis, pikir ini dulu resiko ini nggak ada yang jalan. Kalau tipikal owner saya, tahu sedikit, sikat jalan. Kalau ada masalah, baru kita selesaikan, kayak gitu. Oke. Itu yang saya belum punya mental seperti itu. Saya lihat dari orang-orang banyak. Iya. Jadi gitu. Kebanyakan orang maunya cari aman ya. Iya. Ini bagaimana kalau gini kayak gini? Nggak bakal jalan usaha kalau kayak gitu. Iya. Oke. Waduh ini, aduh keren banget sih. Aja. Nah kalau dari abang sendiri nih, udah sesuai belum sama dream jobnya? Dream job sebenarnya sih belum sih, karena masih banyak yang harus dilewatin, karena ini proses ke beberapa tahun ke depan ini akan mengalami perbedaan yang sangat jauh. Semuanya akan tergantikan oleh sistem. Jadi kita harus siap dengan modern ya? Iya, dengan inovasi yang ada ini kita nggak bisa menghindar, tapi kita harus mengikuti itu. Jadi ke depan ini pekerjaan juga akan berubah ke depannya. Kayak zaman dulu kan sedikit banget podcast jadi orang terkenal tuh susah. Sekarang kan mudah. Betul. Kita harus ngikutin zaman. Kedepannya juga akan banyak perubahan yang signifikan sih menurut saya. Iya, oke. Jadi kita harus tetap terus belajar sehingga mimpi juga bisa berubah juga nanti ke depannya. Tapi pekerjaan yang abang lakukan sekarang ini kira-kira bisa digantikan gak sama komputer? Atau AI lah istilahnya zaman sekarang kan? Kalau menurut saya sih beberapa ada yang bisa. Kayak misalkan dari hal sisi keuangan itu bisa. Finance-nya ya? Cuman balik lagi, kalau saya kan ini kan sekarang pekerjaannya kan CEO itu kan jadi garda terdepan ya? Ya, untuk membentengi usaha gitu. Jadi keputusan tetap ada di perorangan. Oh, oke. Jadi apapun yang dilakukan tetap saya harus mengambil keputusan bukan dari sisi AI-nya contoh gitu ya. Gitu, karena sistem juga bisa salah. Salah. Tapi berarti pekerjaannya monoton nggak, atau tiap hari tuh pasti bakal ada yang berbeda? Setiap hari berbeda gitu. Karena ya itu, kita juga awal bukanya juga itu nggak banyak tahu tentang pelayaran. Oh gitu. Jadi ya tahu sedikit, buka jalan perlahan-lahan naik. Ada masalah lagi kita hadapin, lama-lama kita kan tahu apa aja di celah-celahnya gitu. Learning by doing. By doing, betul. Wah, contohnya dong masalah terbesar saat menjalankan pekerjaan ini. Masalah terbesar itu sebenarnya nggak ada yang terlalu besar sih. Nggak ada yang terlalu besar. Cuman ya kecil tapi banyak gitu loh. Kadang ya kita susah juga mengontrol orang di lapangan bermain curang itu kan. Oke. Kita cari tahu caranya gitu. Oke. Tapi berarti udah ada tips and trick lah untuk bisa melewati itu semua, udah ada? Adalah. Sudah ada. Waduh, keren banget. Tepuk tangan dulu dong nih buat bintang tamu kita nih. Waduh, keren banget. Kedepannya perkiraan mau tetap ngelanjutin ini atau seperti apa? Ya tetap dari sih. abang sendiri gimana? Sebenarnya gini, saya juga disuruh belajar tentang penerbangan. Jadi owner juga kayaknya tertarik untuk dunia penerbangan. Jadi saya mesti belajar dari awal lagi. Oke. Gitu kemungkinannya. Tapi pasti sih biasanya kalau. Nah itu jadi ini sisi bagusnya owner saya kayak. Dia itu ingin pelajari semua hal. Iya, dia pelajarinya maksudnya nggak sampai detail banget, nggak bisa. Karena kalau semakin mengetahui semakin takut nantinya. Karena banyak di sini ada kecurangan, gampang di sini, gampang di sini, nggak bakal dibuka. Buka dulu aja. Berarti kedua orang tua abang masih support terus untuk apa yang abang kerjakan. Kadang kan ya aku kan nonton kemarin Ngeri-Ngeri Sedap kan. Abang nonton nggak? Jujur enggak sih. Enggak ya, tapi dikit-dikit dengar lah ya. Kan banyak orang tua memang yang memberikan pesan pekerjaannya tuh harus ini. Kalau dari keluarga abang gimana? Ya, kebetulan papa kan sudah meninggal.
Tapi tetap kalau dibilang ngeri-ngeri sedap saya sih tahu sedikit, kayaknya yang orang tuanya itu yang papanya galak ya. Iya. Nah papa saya termasuk yang seperti itu. Iya. Jadi karena didikan galak itu saya jadi disiplin. Ya, saya ngambil disiplin dari papa saya ngambil baiknya dari mama saya. Mama saya tuh bukan kayak orang Batak, kayak orang Jawa, lembut banget. Lembut banget. Iya. Serius? Iya. Lembut banget itu. Jadi Tapi sejak kapan ada mama orang Batak yang lembut banget tuh jarang banget loh Bang. ya itu dia makanya. Jadi saya selalu ngeliat dari sisi hal banyak orang itu apa yang bagusnya saya ambil, apa yang jeleknya ya hiraukan aja gitu loh. Oke. Yang bagus-bagusnya saya ambil gitu. Aduh, aku jadi nggak enak nih bicarain orang tua nih ya. tapi nggak masalah kan ya Bang ya? Nggak apa-apa lah, aman. Nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau Abang lebih dekat sama papa dulu atau sama mama? Lebih ke mama sih, karena dulu papa itu kan pensiun angkatan laut. Jadi galak, di rumah tuh galak. Galak banget. Galak banget. Jadi kalau mama itu lebih ke mengayomi gitu kan. Iya. Ibu ke anak, apalagi kan laki-laki kan. Iya, oke. Biasanya kalau anak laki dekat ke ibunya. Iya benar-benar. Saya lebih ke ibu saya gitu. Abang berapa bersaudara? 4, kakak saya 2 cewek, adik saya 1 cowok. Oh. Saya anak ketiga. Tapi papa kan katanya di angkatan laut ya. Berarti jarang pulang dong. Dulu iya. Iya kan? Dulu jarang pulang ya. Jarang pulang kan? Betul, betul. Berapa lama sekali baru balik? Wah, saya juga kurang tahu sih, karena dulu papa tuh pensiun dini. Sebelum saya lahir, papa saya pensiun dini. Oh gitu. Karena mungkin nggak kasihan ngeliat mama saya ditinggal terus. Karena mama saya juga guru kan. Oh guru. Kenapa nggak ngikut sama papa? Karena mama saya guru dinas di Jakarta, PNS. Oh. Gitu. Berarti LDR dong ya? Ih, LDM. Apa tuh? Long distance marriage. Iya. LDM ini ada kosakata baru nih teman-teman. Iya dong. Iya. Oke, sekarang kita bahas tentang sekolah nih ya. Aku yakin setiap anak-anak yang sekolah, teman-teman aku di sekolah tuh pasti bakal jadi orang-orang yang sukses. Amin. Kenapa? Karena setiap orang tuh kan punya feeling ya. Punya feeling kalau berteman tuh akan seperti apa. Terus juga lingkungan sekolahnya juga bisa dibilang mengajarkan banyak value lah. Betul. Seperti yang diajarkan sekolah kita, core value-nya. Wih, Masih hafal nggak? udah nggak hafal. Udah nggak hafal ya udah. Nih dia ya, aku nyanyiin ya. 1, 2, 3. Kasih pada Tuhan dan sesama, bersyukur, disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi, dan kejujuran, itulah semangat YBHK. Itu dia. Jadi memang banyak value-value yang diajarin sama sekolah kita. Dan spesifiknya adalah karakter dari setiap anak murid. Yap. Makanya banyak anak-anak Tarsius 2 yang sukses. Contohnya seperti abang ini. Masih jauh lah. Mantap kali pun ya. Tapi selama sekolah nih kan abang aku dengar dari SMP ya. Yap, betul. Dari SMP sampai SMA gimana pengalaman sekolah di Tarsius 2? Sejujurnya, dulu saya di sini. Jujur ya, nggak boleh bohong. Enggak, saya nggak bohong di sini. Iya. Ini cuma di sini saya ngomong. Statement banget ya. Iya. Jadi saya tuh dulu sekolah di sini itu terkenal paling sering telat. Udah kelihatan sih memang. Telat terus, telat. Ya. Mungkin mama saya tiap hari marah, kamu nih gimana sih kayak nggak punya masa depan kayak gitu-gitu lah. Iya. Tapi karena di sekolah dididiknya harus disiplin, tapi terbawa nih pada saat kerja nih. Oh terbawa. Oh iya ya, nggak boleh telat tuh nggak bagus ya, harus disiplin gitu. Iya. Itu ya wajar lah, dulu kan masih kecil kan masih nakal-nakal kan. Iya. Ya begitu deh. Tapi masih inget gak guru-guru yang ngajarin sampai sekarang? Salah satunya tadi Buca ya. Bu Catherine paling inget saya. Guru Penjas, Pak Anton masih ada nggak? Pak Anton masih ada. Oh iya Pak Anton. Oh sama Pak Anton. Iya. Waduh. Olahraga soalnya kan. Waduh. Favorit. Keren banget ya. Satu hal yang aku kagumin dari sekolah ini adalah gurunya tuh setia-setia banget. Betul. Setia-setia banget. Sampai sekarang kan abang diajarin sama Buca
sama Pak Anton, aku juga diajarin juga. Betul. Makanya kan kita jadi bisa ngobrolnya juga bisa sama guru. Sama-sama gurunya. Satu guru. Waduh, keren banget. Tapi apa yang diambil dari sekolah Tarsisius 2? Pendidikannya kah atau lebih ke karakternya? Dua-duanya sih. Dua-duanya juga. Jadi pendidikannya di sini juga bagus kan. Yes. Saya juga banding-bandingin ke yang lain nggak kalah jauh bagusnya gitu loh. Okay. Dari segi karakter itu bentuk karakter saya juga. Sampai sekarang yang saya bilang tadi disiplin itu, ternyata saya harus disiplin. Gitu. Makanya saya cari yang sekolah Katolik. Gitu loh. Biar saya bisa jadi orang yang disiplin. Pas saya tanya teman saya sekolah di mana, Tarsi 2. Ya udah, saya coba ternyata bagus juga ya sekolahnya gitu. Oke, untuk penutupan ya Bang. Ya. Best advice yang dipegang sampai sekarang ini tuh apa? Yang bisa menjadikan pribadi yang sekarang? Jangan pernah takut untuk berubah sih. Jadi kita ini harus mengikuti zaman, harus inovatif. Jadi nggak boleh harusnya begini, tapi ternyata zaman berubah, kita harus ikut berubah gitu loh. Jadi selalu jadi orang yang fleksibel, selalu jadi orang yang berintegritas, selalu jadi orang yang humble. Jadi semua orang juga respect ke kita gitu. Dan mau dikritik gitu. Mau, iya. Saya orangnya senang dikritik. Oh iya. Iya, tapi harus ngomong langsung gitu istilahnya. Iya. Gak apa-apa, saya paling senang memang dikritik. Oh keren. Gak boleh anti kritik. Jadi gak boleh anti kritik ya. Betul. Oh, udah cocok nih kayaknya maju ini calegnya. Iya. Boleh lah, partai mana lah boleh. Kan sekarang lagi ini masa-masanya politik kan. Yeah. Ya tapi kita jangan bahas ke situ soalnya itu bukan ranah saya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kita harus bisa dikritik ya. Ya betul, harus mau. Itu demokratis juga nggak sih? Iya. Termasuk demokratis kan? Termasuk. Oke. Siap. Terima kasih abangku sudah mau main-main ke podcast YBHK ini. Siap. Ya. Jadi podcast YBHK ini pastinya mengundang-undang siswa-siswa Tarsisius 2 yang luar biasa dan spesial. Wih, mantap. Seperti abang. Terima kasih ya sudah mau menyempatkan waktunya loh. Sibuk banget nih abang ini soalnya. Buat YBHK apa sih yang enggak ya? Mantap. Siap. Quotes of the day. Jangan pernah merasa dirimu selalu di bawah. Kamu juga harus siap untuk terbang tinggi. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih abangku sudah mendatang. Siap, makasih. Sukses selalu. Siap, makasih. Sukses untuk seluruh pekerjaannya. Sama-sama, makasih. Dan sehat selalu. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya mau nonton podcast YBHK, kalian bisa nonton video yang lain. Dan kalau kalian nungguin video-video yang lain, jangan lupa untuk subscribe dulu di bawah sini. Oke? Like, share, and comment. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.